Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Baik, yang pertama kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan biasa itu terdiri dari dua pecahan. Satunya pecahan murni, satunya pecahan tidak murni. Nah, kalau pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Misalkan 3/5 ya. Ini contoh pecahan murni. Nah, kalau pecahan tidak murni itu artinya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalkan 8/5. Itu bedanya. Ini pecahan murni, lalu ini pecahan tidak murni. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan murni atau tidak murni ini ke bentuk pecahan desimal. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka pembagiannya seperti ini. Contoh ya, 3/5. Nah, 3/5 itu tidak bisa karena lebih kecil pembilangnya, maka di sininya 0. Ya, karena 0 maka sininya koma, ini tambah 30. Lalu 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, 3/5 kalau diubah menjadi desimal sama dengan 0,6. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan dengan menggunakan tanda koma. Ya, contohnya adalah 0,3 ya. 0,3 dibaca 0,3. Yang berikutnya 0,125. Cara bacanya adalah 0,125. Lalu, untuk mengubah pecahan biasa tadi, selain dengan menggunakan pembagian, bisa juga anak-anak mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, ataukah 1000, ataukah 10.000. Nah, caranya adalah misalkan gini, 3/5 ya. Lalu anak-anak ubah penyebutnya dengan mencari bilangan senilai ya. Senilai berarti harus kalikan dengan angka yang sama. Yang hasil penyebutnya harus 10, 100, ataukah 1000. Ternyata 5 ini kalian bisa kali ya dengan 2/2. 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. 6/10 ya. 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. 6/10 sama halnya dengan 0,6. Nah, yang kedua, misalkan yang kedua 8/6. Nah, yang kedua misalkan 3/4 ya. 3/4. Nah, 3/4 penyebut yang ini, yang 4, kalian kalikan dengan angka berapa yang hasilnya 10 ataukah 100. Nah, ternyata 4 ini hanya bisa dikali dengan 25. Berarti 3/4 dikali 25/25 ya. 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Maka kalau ini ubah ke pecahan desimal, hasilnya adalah 0,75. Maka hasilnya adalah 0,75. Nah, berikutnya kita mau mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, kalau pecahan desimal ke pecahan biasa,
Jika satu angka di belakang tanda koma itu artinya per 10, lalu kalau dua angka di belakang tanda koma per 100, lalu 3 angka di belakang koma per 1000, 4 angka per 10.000, dan seterusnya. Contoh 0,3, satu angka di belakang tanda koma itu artinya 3 per 10 ya. Nah, yang kedua misalkan 4,5 ya, berarti 45 per 10 ya. Itu bedanya. Kalau tadi 0,3 ambil 3-nya aja karena 0 di depannya. Sedangkan kalau depannya bilangan bulat dari 1 ke atas, maka digabungkan menjadi 45 per 10. Itu kalau satu angka di belakang tanda koma. Sekarang dua angka, misalkan 0,12, berarti 12 per 100 ya. Berikutnya lagi misalkan 4,25, maka ini menjadi 425 per 100 ya. Begitupun untuk 3 angka belakang tanda koma, tinggal kalian per 1000. Ini mengubah desimal ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, ataukah persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Saya ulangi, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Itu namanya persen. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan ataukah persen ke bentuk pecahan biasa ya. Sekarang kita mau ubah tadi pecahan ataukah persen ke bentuk pecahan biasa ya. Misalkan 8% ya. Yang ini simbol persen ya. Simbol persen. 8% ya, berarti 8 per 100 ya. Karena apa tadi? Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100, maka 8% itu sama artinya dengan 8 per 100. Nah, pecahan ini juga kalian bisa kecilin atau kalian cari bilangan senilai ya. Ini menjadi tinggal dibagi 4 ya, juga dibagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2, 100 bagi 4 sama dengan 25. Inilah cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Nah, berikutnya sekarang kita mau mengubah pecahan biasa ke bentuk persen ya. Caranya adalah kalikan langsung dengan 100%. Contoh 2/5. 2/5 sama dengan titik-titik persen ya. Caranya adalah 2/5 dikali 100% ya. Tinggal dikali 2 kali 100, 200 per 5% belakangnya. Maka hasilnya adalah 200 dibagi 5 itu sama dengan 40%. Nah, sekarang Bapak akan mau membahas penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan desimal ataukah pecahan desimal dengan berbagai pecahan bentuk lainnya. Nah, contoh yang pertama 0,8 ditambah 1,59 sama dengan titik-titik ya. Gunakan cara menjumlahkan yang ke bawah ya. Maka 0,8 lalu 1,59
Nah, cara menjumlahkannya, tanda komanya itu harus lurus ke bawah ya. Maka tinggal kita jumlahkan. 0 ditambah 9, 9. 8 tambah 5, 13. Tulis 3, simpan 1. 1 tambah 0, 1. Tambah 1 sama dengan 2. Nah, tanda komanya diletakkan di belakang angka 2. Kenapa di sini? Karena kalian lihat tanda atau angka yang paling banyak di belakang tanda komanya yaitu 59 ya. Ada dua angka, 1 2 1 2 ya. Maka letak tanda komanya adalah di sini. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. 8,25 ditambah 9,30 ya. Jumlahkan ke bawah ya. 8, 25 lalu 9, 30. Tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 3, 5. 8 tambah 9, 17. Lalu untuk tanda komanya hitung angka dari belakang. 1 2. Disinilah tanda komanya. Kenapa hanya 2 angka? Karena di sini hanya 2 angka, 1 2 ya. Maka ini 1 2, 17,55. Nah, sekarang yang ketiga. Contoh yang ketiga ya, persen dengan pecahan desimal atau persen dengan pecahan biasa. Misalkan 75% ditambah 1/4 sama dengan titik-titik ya. Caranya adalah ubah dulu yang persen ke pecahan biasa. Berarti 75/100 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik-titik. 75/100 ditambah 1/4. Kalian bisa samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Bisa juga 75/100 kalian kecilin dulu ya. Maka 75/100 ketika kalian kecilin atau sederhanakan, maka hasilnya adalah tinggal kalian bagi. Ini bagi 25, ini juga bagi 25 ya. 75 bagi 25 sama dengan 3. 100 bagi 25 sama dengan 4 ya. Maka 75% atau 75/100 itu sama halnya dengan 3/4. Maka penyebutnya sama, 4 dan 4. Tinggal dijumlahkan. 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 3 tambah 1, 4/4 ya. 4/4 sama dengan 1. Karena apa? 4 bagi 4 sama dengan 1. Ini cara mengubah ataukah menjumlahkan pecahan biasa dengan persen. Iya, nah hari ini hanya demikian materinya. Saksikan terus video-video selanjutnya di Aldus Agung Channel.